Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia selalu untuk kita semua. Perkenalkan, saya adalah Ibu Lucy Neptiana. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 6 dari Kota Pagar Alam. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi terkait jurnal refleksi Dwi Mingguan Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pada refleksi diri saya ini, saya akan menggunakan model 4P, yakni peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Terkait dengan peristiwa, dalam hal ini ada beberapa peristiwa yang saya alami ketika saya mengikuti CGP, dan menurut saya ini merupakan peristiwa yang memberikan banyak pengalaman berharga bagi diri saya. Yang pertama itu pada tanggal 7 Agustus 2022 itu pengumuman pembagian pengajar praktek dan fasilitator melalui WA Group. Kemudian yang kedua pada tanggal 24 Agustus 2022 undangan pembukaan program guru penggerak angkatan 6 oleh Mendikbudristek. Dan yang pada tanggal 29 Agustus 2022 melalui laman LMS para calon guru penggerak mengikuti pretest. Yang keempat pada tanggal 1 September 2022 itu diadakan Zoom meeting bersama rekan-rekan kelas guru penggerak dan pengajar praktek. Kemudian pada tanggal 3 September 2022 itu kegiatan lokakarya orientasi guru penggerak angkatan ke-6. Kemudian yang kedua terkait 4P, yakni perasaan. Dalam hal ini yang pertama itu saya merasa bingung dan khawatir. Kemudian kedua saya selalu semangat dan optimis. Dan yang ketiga saya merasa senang dan bahagia. Yang pertama, kenapa saya katakan kalau saya merasa bingung dan khawatir? Karena sebagai CGP saya belum paham betul apa yang akan saya lakukan, dan saya bingung harus mulainya dari mana. Dan saya khawatir apakah saya bisa mengikuti rangkaian kegiatan CGP ini dengan hasil yang sesuai yang saya harapkan. Dan yang kedua itu perasaan saya merasa selalu semangat dan optimis. Untuk mengatasi rasa bingung dan rasa khawatir saya selalu menanamkan rasa semangat dan selalu optimis. Saya yakin dengan semangat juang saya akan mampu mengikuti semua kegiatan CGP ini, dan saya selalu optimis dengan harapan-harapan keberhasilan itu akan dapat saya raih. Dan yang terakhir itu saya merasa senang dan bahagia. Dengan merasa senang dan bahagia, saya ikuti semua rangkaian kegiatan dalam CGP ini dengan rasa ikhlas dan tulus, sehingga saya mampu untuk melakukan semuanya, dan saya yakin kalau keberhasilan itu akan menjadi milik saya. Yang ketiga terkait dengan 4P tadi, yakni pembelajaran. Sesuai dengan semboyan Ki Hajar Dewantara, Ingar Sosung Tulodo, sebagai pendidik saya harus bisa menjadi seorang pemimpin yang bisa memberikan suri tauladan bagi peserta didik saya. Kemudian yang kedua, Ingmadyo Mangunkarso, sebagai pendidik di tengah-tengah kesibukan saya harus mampu membangkitkan atau menggugah semangat peserta didik saya. Dan yang ketiga, semboyan dari Ki Hajar Dewantara, Tutwuri Handayani, sebagai pendidik saya harus mampu memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang kepada peserta didik saya. Dan kemudian sesuai dengan pemikiran KHD itu ada beberapa hal yang akan saya lakukan. Yang pertama, menuntun. Saya sebagai pendidik saya harus mampu memberikan tuntunan kepada peserta didik
saya sesuai dengan kodratnya, sehingga peserta didik saya dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, dan siswa saya bisa mencapai kemerdekaannya dalam belajar. Kemudian sesuai dengan pemikiran KHD itu, yang kedua yang akan saya lakukan, berorientasi pada anak. Sebagai seorang peserta didik, saya akan selalu memperhatikan kebutuhan anak saya. Yang ketiga itu budi pekerti. Dalam hal ini saya ingin menjadi pendidik yang selalu menanamkan nilai-nilai budi pekerti yang baik untuk peserta didik saya. Dan yang keempat yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Sesuai dengan yang disampaikan oleh KHD, kita harus selalu up to date terkait kodrat alam dan kodrat zaman. Saya harus bisa menggunakan teknologi untuk menunjang proses pembelajaran di kelas dan untuk memusatkan perhatian siswa, sehingga siswa bisa dapat meraih apa yang menjadi kebutuhan mereka. Dan yang terakhir terkait dengan 4P, yakni penerapan. Dalam hal ini saya akan menerapkan yang pertama itu model pembelajaran, yang kedua ice breaking, yang ketiga budaya positif, dan yang keempat asesmen diagnostik. Yang pertama, model pembelajaran, saya akan menggunakan pendekatan kontekstual dan model pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik saya. Kemudian yang kedua, ice breaking. Dalam hal ini saya akan mengkombinasikan pembelajaran saya dengan permainan yang tujuannya untuk melatih tingkat konsentrasi dan kejenuhan siswa dalam proses pembelajaran yang saya lakukan. Kemudian yang ketiga itu adalah budaya positif. Dalam hal ini saya akan selalu memperhatikan, saya akan selalu menanamkan budaya-budaya positif saya kepada peserta didik saya, dan saya akan menanamkan karakter-karakter yang mulia kepada mereka. Yang terakhir itu asesmen diagnostik. Tujuan dari asesmen diagnostik ini adalah untuk mengidentifikasi kompetensi, kelemahan, dan kekuatan-kekuatan peserta didik saya untuk menunjang proses perbaikan pembelajaran yang saya lakukan. Demikian refleksi dari saya sebagai CGP Angkatan 6. Semoga apa yang telah saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Salam guru penggerak.